Halo bestinya kata Ani. Besti, laporan terhadap Nikita Mirzani dari keluarga Fadel Bajideh beberapa waktu lalu ternyata diputuskan untuk dicabut nih oleh keluarga Bajideh. Bahkan perihal ungkapan Rasman Arif Nasution mengenai pertimbangan pelaporan balik terhadap Loli atas dugaan kasus aborsi pun ternyata juga diputuskan untuk tidak dilakukan oleh keluarga Fadel Bajideh. Nah, diduga Besti, Rasman yang baru-baru ini kembali menggelar preskon diduga bete Besti karena hal tersebut lantaran menurutnya sebelumnya keluarga Bajideh dianggap tegas kelihatannya, kata Rasman dalam preskonnya Besti. Check you. Jadi ya, kalau dari keluarga udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun. Udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya, mau kembali fokus ke Fadel, mau kembali ke keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi nggak memperpanjang atau apa-apa. Jadi kan kalau misalkan kalau kita saling lapor nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada habisnya. Sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Bajideh tidak akan melanjutkan apapun. Silakan kalau mereka mau mencabut, silakan dan koordinasikan ke kami. Perlu diingat bahwa kantor Ranlovo sudah mengikat dengan cermat dan hati-hati secara hukum. Seperti apa yang disampaikan Rahmat, perjanjian itu adalah perbuatan perikatan hukum. Itu Pak ya, namanya fakta sunt servanda. Karena itu kami dari awal sudah bilang tidak ada boleh pencabutan kuasa sepihak tanpa dikoordinasikan ke kami, karena itu akan berimplikasi hukum. Saya juga sudah sampaikan berkali-kali, silakan pertimbangkan untuk melakukan laporan polisi terhadap Loli, karena dalam konteks hukum Rahmat pun sudah sampaikan dan tim hukum yang lain bahwa perbuatan aborsi oleh Loli atau Laura Mezani yang diakui dalam BAP itu adalah tindak pidana, walaupun dia anak di bawah umur. Tapi keluarga Bajideh sepertinya ragu-ragu di persoalan ini. Kami tidak paham kenapa mereka ragu. Padahal sebelum Fadel ditahan, saudara lihat di sini berkali-kali di Polres, kalau sempat Fadel ditahan dan macam-macam, kami akan lakukan A, B, C, dan D. Saya dengan Rahmat yang nana, jangan Pak, jangan Pak, nanti akan berisiko buat Bapak. Lah sekarang kelihatannya kurang tegas. Nah kan, tapi Besti, meskipun Rasman mempersilahkan kalau keluarga Bajideh mau cabut laporannya, tapi Besti, Rasman yang sempat mengungkapkan bahwa ia pernah didesak untuk mengundurkan diri dari kuasa hukum Fadel lantaran akhirnya Fadel ditahan, diduga merasa ada ketidakjujuran yang disampaikan Fadel dan sang ayah yaitu Umar Bajideh dan juga ibu serta dua kakak Fadel dalam kasusnya, termasuk perihal aliran dana Loli yang kerap diduga menjadi sumber pembangunan rumah yang tengah direnovasi oleh keluarga Bajideh. Besti, diduga saya didesak dari sejak megang kasus Fadel sampai dia tersangka, sampai dia ditahan. Kapan Pak Rasman mengundurkan diri? Karena ternyata sudah ditahan. Saya sudah sampaikan ke Rahmat dan tim, memang kami kecewa karena kami duga ada ketidakjujuran dalam persoalan kasus Fadel ini, termasuk dari Fadel sendiri. Bagi saya, siapapun yang berbohong di kasus ini, apakah Fadel, apakah Pak Umar, apakah Martin, apakah Bintang, apakah Bu Titin ibunya, kalau ada yang mereka sembunyikan, apakah termasuk uang endorse atau ada gunakan uang lain untuk kepentingan rumah mereka, kalau itu dapat terang bagi kami, maka kami bukan saja mencabutkan diri, mengundurkan diri dari kuasa hukum, tapi akan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi keluarga.
Ini maksudnya ambil tindakan tegas, mau laporin keluarga Fadel gitu. Apa gimana ya Besti? Lah tapi kan dulu bela abis-abisan dan katanya tadi nggak bisa cabut kuasa hukumnya secara sepihak. Mungkin udah dikoordinasikan kali ya soal pencabutan hak kuasa hukum itu. Nggak tahulah Ani. Yang pasti perihal restoratif justice yang pernah diajukan oleh pihak Fadel, menurut Rasman belum mendengar kabar Nikita mencabut laporannya, dan status Martin yang masih terlapor dengan dugaan pengancaman di Polres Metro membuatnya menganggap itu adalah perdamaian sepihak yang diduga akan merugikan pihak Martin sendiri, Besti. Sampai sekarang kami belum dapat info apakah NM mau mencabut, kan gitu Man. Tapi kalau secara sepihak ingin dicabut oleh Pak Umar Bajide, sementara saudara Martin sendiri terlapor dugaan pengancaman di Polres Metro Jaksel, ya menurut saya itu bukan namanya restoratif justice, itu perdamaian sepihak. Kalau dia ingin mencabut laporan dia, ya silakan koordinasikan ke kantor saya, ya. Dan itu berpotensi merugikan dia sendiri, ya. Apalagi di kantor hukum saya sudah pakai cap jempol, Pak, surat pernyataan, surat tanda tangan. Tidak bisa, saya akan kawal sampai kami yakin bahwa kasus ini tidak lagi pantas kami tangani, baru kami lepaskan. Begitu. Oke, terkait penangguhannya sendiri pun untuk Fadel? Sudah saya jawab minggu lalu. Penangguhan hasil koordinasi penyidik, Kanit, PPA, Kasarreskrim dan Kapolres. Nah kan, ini jadi pecah kongsi atau gimana sih Besti? Kayak jadi nggak kompak nggak sih sekarang? Tapi itu dugaan doang kok dari Ani. Bisa jadi Ani salah, perasaan Ani aja gitu Besti. By the way, Rasman yang kekeh bakal tetap melanjutkan laporannya terhadap Nikita Mirzani mengatakan dalam preskon yang ia gelar kemarin, katanya NM ini sudah pasrah dengan laporan-laporan terhadapnya sehingga nggak mau diperiksa. Waduh, coba kita cek yuk Besti. Biar aja lah Bang Rasman sikap saya. Dan tambah lagi laporan lagi SS saya lihat kan. Ada kasihan juga kita. Tapi itulah bahwa perbuatan kita lah yang akan kita tanggung. Karena siapa yang menabur angin dia menuai badai. Begitu. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik dugaan pencemaran nama baik undang-undang IT tidak akan saya cabut. Paham ya? Tidak akan saya cabut. Silakan kalau mereka mau mencabut, silakan dan koordinasikan ke kami. Waduh, tegas banget ya Besti. Tapi Besti, Rasman juga diduga merasa kecewa nih sama Nikita karena diduga menolaknya saat ingin menjenguk ketika NM berulang tahun beberapa waktu lalu. Padahal sudah bawa kek juga Besti. Rasman pun menyayangkan sikap Nikita karena padahal menurutnya ini kesempatan Nikita memberikan penjelasan mengenai kasusnya. Mengingat menurut dugaannya perihal kasus yang tengah dihadapi Nikita sekarang, ia tegas menduga pasti ada pihak lain yang juga terlibat. Meskipun membantah apa yang dilakukan mengenai keinginannya untuk mengungkap kasus mafia skincare ini adalah karena lawan yang dihadapi Nikita adalah diduga mantan-mantan kliennya, katanya nggak gitu juga Besti alasannya. Cek nih. Menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur. Kue itu sudah diserahkan, nanti apakah dia terima atau tidak itu hak dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Nah itu dulu, jangan dikira nanti ada sesuatu di kue itu. Nah lalu kemudian pesan saya NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di situ. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak memiliki kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Bayangkan, termasuk istri saya.
termasuk anak-anak saya sudah sempat menggunakan skincare ini. Saya nggak tahu itu efeknya apa. Bahkan kemarin di DPR RI saya lihat ada seorang pengguna yang sampai terganggu kehamilannya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi NM, kamu harus bersuara dan saya juga akan mencari tahu di luaran. Saya tegaskan, saya Razman Arif akan mencari tahu dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skincare. Itu maksud saya. Bang, banyak netizen yang bilang kalau bahwasanya abang pengen kayak gini nih karena ada asas misi tertentu, karena mantan-mantan klien abang gitu, ibaratnya mantan-mantan klien klinik Misi abang. saya mengungkap dugaan kejahatan mafia skincare. Gitu. Berarti bukan misi balas dendam ya bang? Tidak ada, itu bukan kerjaan saya yang balas dendam itu. Menurut abang Satu-satu dalangnya siapa? yang menzolimi saya kan sudah. Nah Besti, begitulah pokoknya ya. Anyway, kalau dari kalian nih, kalau sebelumnya Nikita dikabarkan menolak kunjungan Razman ketika Nikita ulang tahun lantaran hanya menerima kunjungan keluarga, apakah kalau nggak ulang tahun atau hari biasa Nikita bakal nerima kunjungan Razman nggak ya? Kalau Razman datang lagi menjenguk Nikita, isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kita Ani Besti.